Kalau manusia lahir nunggu balik baru mukallaf. Sebelum itu tak berlaku hukum. Kalau jin begitu lahir langsung mukallaf, langsung dibebani hukum. Itu pula. Itulah bedanya jin sama manusia. Ada bedanya. Ada langsung wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Summa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina. Thumma liwalidayna khususan limuallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Berkata Ibnul Arabi, dia naqal, dia pindahkan atau diambilnya dari sebahagian ulama bahwasanya bagi Allah Ta'ala itu 1000 nama. Ada 1000 nama Allah. Dan bagi Nabi alaihi afdhalus salati wassalam seperti itu juga. Nama Nabi pun 1000 nama. Cuman yang 1000 tak dibilang ya pula di sini. Tobal kali kitab ini. Dan dia nama-nama Allah, begitupun nama-nama Nabi tauqifiyah. Makna tauqifiyah itu tak bisa dibikin-bikin. Memang Allah sendirilah membikin namanya, itulah namanya. Begitupun Nabi, tak bisa kita membikin-bikin nama Nabi. Allah lah membuat nama Nabi, itulah nama Nabi. Nabi maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ini tauqifiyah nih dengan kesepakatan ulama, ittifaq. Jadi jangan pula kita pun pandai-pandian yang Allah tak sebutkan itu sebagai namanya, awak sebut-sebut pula itu namanya. Gak boleh. Adapun nama-nama Allah Ta'ala maka padanya khilaf tentang nama Allah itu tauqifiyah atau bukan. Ini ada beda pendapat. Kalau nama Nabi, yang nama-nama Nabi itu ittifaq, dan dia nama-nama Nabi itu tauqifiyah. Makna tauqifiyah itu yang memang Allah membuat itu nama buat nama Nabi.
Itu ittifaq ulama, nggak ada beda pendapat. Tapi kalau nama-nama Allah itu apakah tauqifiyah atau bukan, ini ada khilaf ulama, ada beda pendapat ulama. Ada sebagian yang mengatakan tauqifiyah, ada yang mengatakan bukan tauqifiyah. Tapi pendapat yang rojih, yang kuat, rojih muqabil lawannya marju. Rojih lawannya marju. Sama kayak sahih lawannya dhaif. Ashah lawannya sahih. Jadi kalau alal ashah sekiranya kita amalkan lawannya masih bisa karena sahih. Kalau kita fikih, hukumnya begini-begini ini, ujungnya nanti alal ashah. Menurut pendapat yang ashah. Ashah itu isim tabdil dari kata sahih. Ashah itu timbangannya af'ala kayak ahsan. Jadi asalnya ashaha gitu. Ashaha. Ashah. Dipindahkan baris huruf shad ke ha. Jadi ashah. Double ha. Masukkan, idghamkan ha yang mati kepada hak yang hidup, jadi ashah. Alal ashah itu berarti yang paling sahih. Muqabilnya lawan dari itu sahih. Kalau ashah lawannya tak mau dhaif. Tapi kalau sahih lawannya baru dhaif. Sahih dhaif. Makanya kalau kita mengamalkan qaul muqabil ashah masih bisa. Karena lawannya masih sahih. Cuman kalau mau yang terbaik, tentu pakailah yang ashah daripada yang sahih. Jadi kalau ala sahih, sebaiknya lawannya jangan diamalkan. Karena kalau sahih berarti lawannya lemah tuh. Lawannya lemah. Kalau rojih, lawannya marjuh. Rojih. Berarti rojih lebih kuat dari marjuh. Menurut pendapat yang rojih, bahwasanya dia nama-nama Allah tuh tauqifiyah. Dan perbedaan antara keduanya, apa bedanya? Kok dibedakan? Nama Rasul ittifaq tauqifiyah. Tapi kalau nama-nama Allah tidak ittifaq tauqifiyahnya. Ada khilaf, ada beda pendapat. Walaupun yang rajih tauqifiyah, tapi marjuh tidak tauqifiyah. Kenapa dibedakan? Jadi katanya bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ia manusia. Nabi itu kan manusia. Walaupun manusianya nggak sembarangan manusia. Manusia yang dipilih Allah untuk mendapatkan wahyu. Kalau kita manusia tak dapat wahyu. Walaupun namanya Pak Wahyu. Tapi tak ada wahyu. Jadi Nabi Muhammad tuh manusia. Karena dia manusia, maka kadang-kadang dianggap enteng pada keadaannya. Ada orang kadang-kadang masih nganggap enteng karena Nabi itu manusia. Jadi supaya jangan dianggap enteng, lalu diitlakkan atasnya apa yang tidak layak baginya. Jadi nganggap enteng sama Nabi karena memandang Nabi Muhammad itu manusia. Lalu diitlakkan kepada Nabi apa yang sebetulnya nggak layak itu buat Nabi. Maka supaya itu jangan terjadi, ditutuplah jalan ke situ. Ditutup jalan untuk kesempatan orang menyebut sesuatu atas diri Nabi yang itu tak layak buat Nabi. Macam mana menutupnya? Sepakat ulama tak boleh disebut nama Nabi yang itu tidak tauqifiyah, yang itu tidak dibikin Allah Ta'ala itu namanya. Jadi selain yang disebutkan Allah itu nama Nabi, jangan dikarang-karang. Kita sebut-sebut Nabi dengan nama-nama yang Allah tak sebutkan itu nama Nabi. Karena nanti bisa mengakibatkan penamaan yang selain Allah yang beri nama, atau syarat yang memberikan nama atas Nabi, dikhawatirkan itu nggak layak nama itu buat Nabi. Supaya jangan terjadi hal itu,
tutup pintu jalan, pintu masuknya tutup. Tak boleh membuat nama kepada Nabi kecuali yang memang Allah atau syarak sebutkan itu nama Nabi. Ada taufikiyahnya. Nggak ada jalan, tutup. Nah, beda halnya dengan Allah. Allah itu kan menempati maqam uluhiyah, ketuhanan. Nah, karena Allah itu Tuhan, maka tidak ada satupun orang yang berani mengecilkan Allah. Nah, maka oleh karena itu ada pendapat yang kita bilanglah sebagian kecil mengatakan bahwa tidak tauqifiyah. Kalaupun tidak tauqifiyah, orang takkan berani membikin nama buat Allah Ta'ala yang itu bisa mengecilkan Allah. Tak berani. Karena Allah tuh dalam pandangan batin dia kan sesuatu yang maha luar biasa. Maka taklah berani dia membikin nama buat Allah yang itu bisa mengecilkan Allah Ta'ala. Nggak berani dia. Tapi kalau Nabi, karena dia manusia, masih ada jalan untuk mengecilkan Nabi, membuat nama buat Nabi yang itu tak layak buat Nabi. Sehingga kurang menghormati kedudukan Nabi yang tinggi di sisi Allah. Oleh karena itu, maka jalan untuk sampai ke sana tutup. Tidak boleh membuat nama-nama buat Nabi yang nama itu sendiri syarak tidak menyebutkan itu nama Nabi. Berarti tauqifiyah. Kalau gelar yang alim gelar baik, tapi tak ada di syariat. Oh, bukan nama. Di nama kan tapi gelar lah macam ada arti. Banyak kan ada orang dapat gelar ini. Oh. Ya kalau itu akhirnya jadi nama juga, tak boleh juga walaupun itu tak mengecilkan karena dia tauqifiyahnya ittifaq. Kalau sudah ittifaq berarti tak ada beda pendapat. Janganlah kita bikin. Karena nanti kalau kita boleh, yang lain jadi boleh. Kalau awak boleh, tapi masih elok. Takutnya ada orang yang tak dia paham, tak elok, rasa dia elok, tapi sebetulnya tak elok. Dah cacat nama Nabi dibikin. Jadi bagus satu zariah, menutup pintu terus. Udahlah, walaupun itu elok panggilan buat Nabi. Tapi ada syarat enggak membilang kata Nabi, enggak ada. Udahlah tahu salah. Nanti yang lain ikut-ikutan. Awak mungkin paham. Itu maknanya elok. Takutnya ada orang yang tak paham. Maksud hati dia nak menyanjung-nyanjung Nabi. Rupanya justru mengecilkan Nabi dengan disebutkan nama Nabi yang tak layak. Karena tak paham dia. Jadi dah satu zariah saya tutup pintu. Jangan kasih kesempatan orang untuk membuat nama yang bisa mengakibatkan tercela, nggak layak itu buat Nabi. Itu pintu aja terus. Dan yang menamakan Nabi dengan Muhammad adalah datuknya Abdul Muttalib. Menurut pendapat yang sahih. Dan kata sebagian pendapat tapi tidak sahih ini. Yang membuat nama Muhammad itu buat Nabi adalah ibunya Aminah, bukan datuknya, bukan Abdul Muttalib tapi Aminah emaknya. Jadi macam mana ini ya, walaupun tapi kemungkinan betulnya kan ada. Jangan diabaikan gitu saja. Kalau mungkin bisa digabungkan kedua pendapat ini, gabungkan. Itu jalan yang aslam, yang selamatnya. Macam mana menggabungkannya? Dan dihimpunkan dua qaul ini, dua pendapat ini. Sebagian pendapat mengatakan datuknya itu yang sahih, ada yang mengatakan ibunya. Itu walaupun tak sahih. Tapi gabungkan aja kedua pendapat ini. Macam mana cara menggabungkannya? Bahwasanya ibunya mengisyaratkan atas datuknya dengan menamakannya dengan nama Muhammad. Yang menyebutkan mula-mula nama Muhammad itu ibunya, memesankan kepada datuknya, ayah bikin cucu ayah nih namanya Muhammad. Mengapa begitu?
Sebab dia, ibu Nabi, melihat di dalam mimpinya bahwasanya ada seorang berkata baginya, apabila engkau nanti melahirkan anakmu, maka namakan dia dengan nama Muhammad. Maka oleh karena itu begitu lahir, mau ditabalkanlah nama Nabi Muhammad oleh datuknya, itu dipesankan sama Aminah, ya aku mimpi ya. Dalam mimpi itu ada orang datang sama aku membilangkan kalau nanti lahir anakku, bikin nama anak itu Muhammad. Cuman ini ya, oh ya udahlah kalau begitu boleh. Diiokan sama datuknya, akhirnya ditabalkan oleh datuknya lah nama Nabi itu nama Muhammad. Maka tatkala dia khobarkan yang demikian itu, begitu diceritakan isi mimpi Aminah itu kepada datuknya Abdul Muttalib, maka datuk Nabi Abdul Muttalib pun menamakan Nabi dengan nama Muhammad. Apa harapnya? Dengan harapan bahwasanya dia Muhammad itu, Nabi cucunya itu akan dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Siapa itu penduduk langit? Para malaikat-malaikat Allah. Siapa penduduk bumi? Manusia dan jin. Dimuliakan dia. Ternyata betul. Akhirnya Nabi Muhammad pun dimuliakan di langit dan dimuliakan di bumi. Dan sesungguhnya telah mentahkikkan Allah akan harapnya itu. Ditahkikkan Allah harap datuknya itu bahwa nanti mudah-mudahan cucuku ini dimuliakan di langit dan di bumi. Betul. Ditunaikan Allah tuh harapannya. Ditahkikkan. Tahkik itu ditunaikan, dinyatakan Allah. Dijadikan Allah tuh tunai. Memang kenyataannya sudah seperti itulah. Nabi Muhammad dimuliakan di langit dan bumi. Makanya ada riwayat yang menyebutkan apa hikmah dibalik Isra dan Mi'rajnya Nabi. Ini kecemburuan. Nabi kan dimuliakan di bumi lah. Jadi penduduk langit tuh cemburu lah sama bumi. Iyalah kalian, sama kalian ada orang yang paling dimuliakan Allah, kekasih Allah. Kami tidak. Sodaplah kalian. Kami tidak. Makanya meminta-mintalah mereka ke Tuhan, ya Allah kapalah Muhammad diangkat ke langit. Kami juga nak kepingin juga didatangi. Akhirnya dibikin Allah Ta'ala lah Mi'raj, Isra dan Mi'raj buat Nabi. Naiklah Nabi, langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit ketujuh, lewat lagi bahkan. Ini untuk menggembirakan penduduk langit. Mereka begitu sangat sukacita Nabi itu diangkat sampai ke sana. Versinya banyak. Ada juga untuk menghibur Nabi. Karena Nabi baru lagi kehilangan dua orang yang begitu sangat dicintainya, sehingga tahun itu disebut Amul Huzn, tahun duka cita. Mula-mula meninggal datuknya, meninggal Papa Muttalib, nggak lama meninggal pula lah Siti Khadijah. Dua-dua inilah pembela Nabi. Cuman memang kalau Siti Khadijah membela dan beriman, kalau pamannya pula Abu Thalib membela habis-habisan, tapi tidak beriman sampai meninggal dunia. Tapi yang pasti kedua-duanya sangat dicintai Nabi. Maka dihiburlah oleh Allah, dibawalah Nabi jalan-jalan ke langit, nengok kebesaran ciptaan Allah. Seperti yang Allah sebutkan, linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad itu sebahagian dari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kami. Dan yang menamakannya Nabi Muhammad dengan Muhammad pada hakikatnya ialah Allah Ta'ala. Kalau cerita hakikatnya ke Tuhan apa lain? Bukan datuknya, bukan ibunya. Hakikat yang membuat nama Nabi Muhammad itu dengan kata Muhammad itu Allah. Kenapa? Karena dia yang menyatakan nama Nabi itu sebelum kelahirannya di dalam kitab-kitab Allah yang sebelum diturunkan Al-Quran. Dan Allah mengilhamkan kepada datuknya yang demikian itu
maka dia tauqif syar'i namanya. Tauqif itu memang Allah mengilhamkan itu ke dalam hati datuknya sehingga datuknya menamakan itu. Makanya sebelum Nabi Muhammad lahir, nama-nama Muhammad itu sudah ada di kitab-kitab yang sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Jadi makanya hakikat yang membuat nama itu ya Allah. Nama alim tadi di atas tadi kan dari ibunya mengisyaratkan kemudahannya. Kalau yang di sini itu langsung seolah-olah langsung Allah ilhamkan ya. Nah, itu kan ada dua pendapat tadi. Pendapat yang pertama datuknya, itulah kaul yang sahih. Tapi qil ini kan tak kuat. Katanya ibunya lah lewat mimpi tadi, begitu lahir si anak, itu diceritakanlah ke datuknya. Akhirnya datuknya setuju, dinamakanlah Muhammad. Nah, kalau yang belakangan ini tauqifiyah syar'i tadi dengan diilhamkan kepada datuknya, berarti dia mengikut pendapat yang pertama, kalau yang sahih, yaitu yang menamakan datuknya. Walaupun hakikatnya itu Allah, tapi Allah ilhamkan kepada datuknya. Berarti ikut pendapat yang pertama. Dan al-aqib sesuai dengan syair. Syair itu Muhammadil aqib li rusli rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Syairnya itu Syekh Ibrahim Al-Luqani membuat nazam syair. Fa arsadal khalqa lidinil haqqi bisayfihi wa hadiyihi lil haqqi Muhammadil aqib li rusli rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Ini kalau syair, nazam syair itu ada ketukan-ketukan. Nah, ketukan-ketukan ini dalam ilmu arud namanya bahar rojas. Bahar rojas. Jadi iramanya begitu. Nanti ada juga bahar ini banyak. Nah, tapi yang umum biasa kalau nazam syair banyak ulama-ulama tuh bikin bahar rojas karena enak. Ada bahar yang lain agak payah membacanya, ketukannya. Kalau ini enak. Banyak-banyak syair begitulah. Matan alfiyah nahu itu juga. Kita faraid matan rohabiyah pun seperti itu, bahannya rozas, rata-rata bahan rozas. Ya. Jadi bukan nyanyi jangdut aja. Nah, ini pun ada. Asal syair dia kan. Kalau kami di Jawa pernah mondok, lain pula. Wah, macam-macam itu. Langgam Jawa pun ada. Baiklah. Jadi di syair itu ada Muhammadil aqib lirus li rabbihi al-aqib. Kata-kata al-aqib. Itu menafsirkan akannya oleh ulama apa makna al-aqib. Ditafsir oleh para ulama bahwasanya dia makna al-aqib itu dialah yang akan dikumpulkan manusia atas thariqahnya dan syariatnya. Jadi dikumpul Allah nanti seluruh manusia berada dalam thariqah dan syariat Nabi Muhammad. Makanya syariat Nabi Muhammad itu untuk seluruh alam. Beda syariat nabi-nabi yang sebelumnya sifatnya lokal. Nabi Musa misalnya khusus Bani Israel saja. Yang kalaupun ada di belahan bumi lain umat manusia, itu nabinya bukan Nabi Musa, karena Nabi Musa tidak diutus kepada mereka. Tapi kalau Nabi Muhammad seluruh belahan bumi dimanapun dia berada, maka nabinya yaitu Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad berlaku untuk semua.
Bahkan bukan cuma manusia, bahkan jin pun wajib ikut syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin, tidak kuciptakan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada aku. Nah, ibadahnya jin dengan ibadahnya manusia sama-sama wajib mengikut syariat Nabi Muhammad. Karena memang berasal dari penciptaan yang berbeda, tentu taklah sama persis macam kita. Adalah bedanya. Umpama misalnya, kalau manusia lahir nunggu balik baru mukallaf, sebelum itu tak berlaku hukum. Kalau jin begitu lahir langsung mukallaf, langsung dibebani hukum. Itu pula. Itulah bedanya jin sama manusia. Ada bedanya. Wajib salat. Ada langsung wajib. Iya, kalau jin begitu. Begitu lahir langsung dibebani hukum. Kalau kita kan enggak, nunggu balik dulu, belum balik belum. Makanya anak-anak sekarang yang pintar-pintar begitu diajari gurunya di madrasah, lalu pulang sholat. Mak, kata guru kami enggak berdosa mak enggak sholat. Oh, mak yang berdosa kalau enggak sholat. Iya juga. Cuman enggak tuntas kaji kau tuh yang di madrasah, kata Soma. Betul, kau tak berdosa tak sholat. Cuman kalau omak membiarkan kau tak sholat, omak yang berdosa. Kata Nabi, suruh anakmu sholat umur 7 tahun. Pukul kalau tak mau sholat, kau udah 11 tahun. Ondak mana kau sholat, tapi tadi bingung. Memang tak berdosa kau, tapi mak libas. Pilih kau mana? Libas? Apa sholat? Sholat lah mak gitu. Begitulah awak sama anak-anak nih. Kalau kalah awak bercakap sama anak nih, awak diputar-putar anak-anak. Makanya kadang-kadang anak awak pintar kali main HP. Omaknya jangankan SMS, nak mem-HP orang aja pun, tolong kau carikan apa nih dulu, wak kau tuh lah. Cobalah. Nak menelepon waknya pun anaknya juga ini suka. Terakhir tahap-tahap ditengok ya anaknya, omaknya tak pandai. Anakku paten, tak ada keluar rumah, di kamar aja sudah ditahan ya, tidak terkontaminasi dengan lingkungan. Betul, lingkungan sekitar, lingkungan yang lebih luas rupanya di dalam kamar. Nengok YouTube, nengok segala macam-macam, tahap apa, hantu belau bagi pun ditulis. Omaknya bangga pula, anakku tidak terkontaminasi dengan lingkungan. Betul, lingkungan yang mana? Lingkungan dekat ke rumah dia loh. Tapi lingkungan dunia maya semua masuk di HP itu. Karena omaknya tak pandai, enggak apa-apa lah. Mak, ada PR mak, pulsanya habis mak. Untuk bikin PR 10 menit, selebihnya berjam-jam main HP. Ya Allah. Kalau saya bilang mualim, dunia ayam. Bukan dunia maya ya? Ayam itu kok dibalik, maya aja loh. Oh gitu. Dunia ayam. Jadi hati-hati juga lah kita nih sama anak-anak. Iya Allah. Kadang macem lah, tidak sengaja awak nak menengok buka Habib Rizik, Habib Bahar, tiba-tiba apa yang nongol di situ, hantu belau, apanya ini? Kalau awak misalnya awak senggolkan terus kan. Kalau anak-anak muda, apa ini? Itu mau juga. Penasaran. Apa yang lewat? Apa yang lewat? Hati-hati Reja, udahlah cepet aja lah menikah Reja, lama-lama. Iya, kalau udah nikah kan udahlah. Tan muka, iyalah sebentar lagi. Tentang kalau Nabi satu zaman dia macam Nabi Musa sama Harun.
Bukan dia sama syariat Nabi Musa. Oh, sama-sama lah. Sama. Sama-sama. Enggak beda itu. Yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun sama karena memang seirama mereka, seirama. Enggak beda. Saling mendukung lah. Saling mendukung. Tapi kalau misalnya ini di belahan yang lain, mungkin bisa saja beda. Tapi kalau umat Nabi Muhammad itu sama semua. Syariat Nabi Muhammad itu merata ke semua. Jadi enggak ada istilahnya tak wajib. Enggak, aku ikut ini aja, syariat Nabi Musa aja. Enggak, sudah dinasahkan syariat Nabi Musa dengan kedatangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beda. Tapi sebetulnya kalau syariat Nabi-Nabi sebelumnya berat-beratnya itu. Nabi Musa kalau terjilat anjing misalnya, mesti disayat, potong. Kalau kita kan enggak, cukup siram 7 kali. Salah satunya dicampur tanah, udah. Kalau Nabi Musa nggak ada cerita. Baju awak harga 500 juta, 500 ribu atau 2,5 juta, tiba-tiba kena jilat anjing, tak ada cerita, potong. Tempel lah kalau tak mau bolong. Kalau pakai assalamualaikum, kalau tangan bolak jilat. Itulah macam mana. Walaupun iya. Kemudian kalau tobat dibunuh, berat itu. Jadi kenapa kok begitu berat untuk syariat Nabi Musa? Memang Bani Israel ini dogil-dogil kali. Jadi kalaupun kayak gitulah dihukum Allah Ta'ala, ya wajar lah itu. Diajak Nabi Musa lah, yuk kita berperang untuk melawan itu yang zalim-zalim itu. Apa katanya? Ya Musa, anta wa rabbuk. Kau sama Tuhanmu aja lah. Sama Tuhanmu, bukan Tuhan kita. Tuhanmu. Kesannya macam Tuhan Nabi Musa, bukan Tuhan dia saja. Begitulah bahasa. Macam ada jurang pemisah di situ. Itu bandalnya Nabi, umat Nabi Musa. Jadi al-aqib itu maknanya yang dikumpulkan manusia atas thariqah dan syariat Nabi Muhammad. Dan pada hadis Nabi mengatakan anal aqib fala nabiyya ba'di. Artinya aku adalah aqib, mengiringi, maka tidak ada lagi nabi sesudahku. Akulah yang terakhir. Maka semua syariat-syariat yang sebelumnya berkumpul kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mana yang tak layak lagi menurut pandangan Allah, ya dinasahkan. Maka dalam Al-Quran ada istilahnya nasah mansuh. Nasah mansuh itu yang untuk syariat Nabi Muhammad ya, ada yang dinasahkan. Apalagi menasahkan syariat Nabi-Nabi yang sebelumnya, itu sah-sah saja buat Allah. Karena yang punya hukum Allah, kalaupun mau dibatalkan Allah diganti dengan yang lain pun ya nggak ada masalah. Memang Allah yang punya hukum. Dulu Sodrul Islam, awal-awal Islam, itu bulan Ramadan tak boleh campur siang malam itu selama 1 bulan. Walaupun malam tidaknya wajib puasa siang, namun campur tak boleh. Ini Ramadan tak boleh campur. Akhirnya Allah Maha mengetahui, ternyata sahabat-sahabat Nabi menggelepar-gelepar lah. Domam-domam lagi. Mana Sukri? Sebulan Sukri. Yang masih muda-muda lah. Kalau ada Sukri, orang udah tua udah nggak parah. Gelepar-gelepar, akhirnya dikasih Allah kemudahan, dibatalkan Tuhan hukum tuh. Siang saja tak boleh waktu puasa, kalau malam boleh. Begitu. Dulu awal-awal Islam, puasa itu dikasih pilihan. Nak puasa Ramadan boleh, nak bayar fidyah saja pun usah puasa boleh. Terakhir memilih fidyah lah semua orang. Akhirnya dinasahkan, tak bisa.
Kalau masih mampu puasa, tak boleh bayar fidyah. Bagi yang tak sanggup puasa lagi, sehubung karena sudah sangat tua atau sakit yang tak diharap bakal sembuh lagi sehingga takkan mungkin dah dia bisa mengganti, udahlah bayarkan saja fidyah. Begitu. Ini belakangan, tapi awalnya dulu pilihan itu. Jadi ada hukum seperti itu. Dibikin Allah Ta'ala. Pala mudah terkesan mudah kali, pala berat terkesan berat kali. Yang berat kali dimudahkan, yang mudah kali agak diberatkan. Jadi seimbang. Maka ini tidak menafikan turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Katanya tak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Kok ada lagi turun Nabi Isa? Nabi Isa turun tidak membuat syariat baru. Yang dimaksud Nabi, tidak ada Nabi lagi setelahku yang membawa syariat. Syariat dah final. Aku yang terakhir. Kalaupun Nabi Isa nanti turun di akhir zaman sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat, itu bukan untuk membuat syariat baru. Syariat yang aku ini dah final sampai hari kiamat tak akan berubah. Nabi Isa nanti sekedar tamfiz saja, pelaksana syariat itu. Jadi bukan membuat undang-undang baru, enggak. Cuman menjalankan syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bertanya, kenapalah kok Nabi Isa yang nanti diturunkan pada hari kiamat? Kok enggak nabi-nabi yang lain? Umpamalah taro yang lain meninggal, Nabi Ilyas kan tidak. Kenapa enggak Nabi Ilyas yang muncul sebagai tanda hari kiamat? Kenapa kok Nabi Isa yang dimunculkan? Belum jawab kita, Pak. Kok Nabi Isa? Kok enggak Nabi Ilyas? Oke lah, kalau Nabi Adam, udahlah namanya udah meninggal. Nabi Nuh udah meninggal. Nabi Ibrahim udah meninggal. Tapi Nabi Ilyas kan masih hidup sampai sekarang. Begitu juga Nabi Isa, hidup sampai sekarang. Dinaikkan ke langit kesekian. Tapi kok yang turun kok tidak Nabi Ilyas? Kok Nabi Isa? Jawabnya, Nabi Ilyas tidak ada di situ dikasuskan orang, sehingga nggak perlu dia membersihkan namanya. Kalau Nabi Isa dikasuskan, apa pengkasusan terhadap Nabi Isa? Dibilang orang tuh pula Nabi Isa anak Allah, anak Allah, dan sekaligus jadi Allah. Ini Nabi Isa perlu membersihkan namanya nanti pada hari kiamat. Aku bukan anak Allah, aku bukan Allah, aku Nabi. Itu perlu. Makanya sampai riwayat itu menumbang-numbangkan salib, membunuh babi-babi, seperti itu. Itu untuk membersihkan nama, bahwa betul-betul nyata bahwa Islam itulah yang betul, yang ini bukan. Jadi dibersihkan Allah Ta'ala. Nah, Nabi Isa itu, maka Nabi Isa sendiri nanti yang diturunkan untuk membersihkan nama. Kalau Nabi Ilyas nggak ada, dituhankan orang. Jadi Nabi Isa nanti turun itu tidak ternafikan dengan ini. Karena ini maksud Nabi, falan nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Maksudnya nabi yang membawa syariat. Makanya kalaupun nanti di akhir zaman Nabi Isa turun, ya itu nggak tertolak dengan hadis ini. Karena Nabi Isa bukan membawa syariat baru. Dan begitu juga adanya Nabi Khidir. Nabi Khidir kan hidup. Ya juga Nabi Khidir tidak membawa syariat. Dan juga Nabi Ilyas yang sekarang ini masih ada, itu juga tidak membawa syariat. Dan sah-sah saja, nggak masalah. Dan hanya saja adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aqib. Dia disebut aqib supaya adalah syariatnya menasahkan syariat-syariat yang lain, tidak kebalikannya. Bukan dibalik, syariat Nabi Muhammad dinasahkan, dihapuskan dengan syariat yang bakal muncul gitu. Tidak. Jadi akib itu Nabi Muhammad mengiringi
nabi-nabi yang sebelumnya, sekaligus dia penutup dari nabi-nabi dalam hal membawa syariat. Nah, seperti itu. Ketahuilah olehmu makna Ali Muhammad wa alihi wa sahbihi wa hizbihi wa alihi, dan keluarga Nabi Muhammad. Siapa itu keluarga Nabi Muhammad? Kita masuk nggak dalam keluarga Nabi? Nah, mudah-mudahan masuk. Mudah-mudahan. Tapi dari sisi mana? Jangan salah masuk pula. Ngaku-ngaku pula awak keluarga Nabi, rupanya bukan. Nah, jadi jangan salah masuk. Nah, jadi makna Ali Muhammad tuh banyak. Pengertian keluarga Nabi Muhammad tuh banyak. Bukan mesti keluarga Nabi Muhammad tuh keturunan Nabi Muhammad saja. Tidak mesti. Nah, jadi maknanya banyak. Dengan i'tibar kepada makom-makomnya. Maka pada makom doa, nah, kalau di tempat-tempat doa, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ala alihi, dan juga atas keluarga Nabi. Nah, ini di posisi doa nih. Nah, kalau maknanya untuk doa, maka keluarga Nabi atau Ali Muhammad itu tiap-tiap orang yang beriman itu masuk di dalam doa keluarga Nabi. Jadi orang yang mendoakan kita, mendoa, dan ya Allah, salawat dan salam atas engkau dan atas keluarga engkau, atas keluarga Nabi Muhammad, ya, maka kita orang beriman masuk di dalam doa itu. Nah, walaupun asin, walaupun dia orang yang maksiat kepada Allah, tapi dia beriman, masuk di situ. Kenapa? Karena orang yang durhaka, yang maksiat itu sangat-sangat berhajat dia bagi doa orang yang lain. Orang yang durhaka kepada Allah lebih membutuhkan hajat dia kepada untuk didoain. Maka ketika orang mendoakan keluarga Nabi, dia masuklah di dalamnya. Karena dia yang paling sangat berharap untuk didoakan oleh orang lain. Dan pada makom madah, madah ini pujian. Kalau memuji-muji buat Nabi Muhammad, tapi ini makomnya, posisinya posisi pujian buat Nabi Muhammad, buat keluarga Nabi Muhammad. Ya kalau gitu awak-awak nih janganlah pula GR. Perasaan awak masuk di dalamnya. Ini lagi muji-muji Nabi ini. Lagi muji-muji keluarga Nabi. Jangan perasaan awak pula masuk dalam keluarga Nabi yang dalam pujian itu. Oh enggak. Ini siapa itu? Tiap-tiap mukmin yang bertakwa. Siapa saja orang beriman yang bertakwa, dia masuk dalam makna madah. Asin nggak masuk. Dari mana ini diambil? Ini diambil dari hadis Nabi. Alu Muhammadin kullu taqiyyin. Artinya keluarga Nabi Muhammad adalah setiap orang-orang yang bertakwa. Karena ada hadis menyebutkan demikian, berarti Ali Muhammad kalau maksudnya pujian, orang yang bertakwa masuklah di dalamnya. Ya udahlah, kalau awak merasa orang bertakwa masuk. Dan pada makom zakat, untuk dizakati, kan keluarga Nabi Muhammad tak boleh menerima zakat. Begitupun Nabi Muhammad tak boleh mengeluarkan zakat, diberikan zakat kepadanya, keluarga Nabi nggak boleh juga menerima zakat. Jadi keluarga Nabi yang mana? Kalau pada makom zakat, awak tak masuklah. Kalau awak masuk, tak ada nanti yang menerima zakat. Asal orang beriman keluarga Nabi gitu. Jadi kalau gitu orang beriman tak bolehlah menerima zakat. Oh enggak, babnya beda lagi. Makomnya beda. Kalau makomnya makom zakat, yang dimaksud keluarga Nabi di situ Banu Hashim dan Banul Muttalib. Apa itu Banu Hashim? Anak keturunan Hashim dan anak keturunan Muttalib. Abdul Muttalib itu kan nenek-nenek Nabi itu. Hashim juga kan nenek-nenek Nabi itu di atas. Dari keluarga dari Hashim, keturunannya keturunan dari Muttalib, Abdul Muttalib. Itulah keluarga Nabi yang tak boleh menerima zakat. Ini di sisi kita
orang-orang yang Syafi'iyah. Maksudnya menurut mazhab Syafi'i, itu Banul Hasyim dan Banul Muttalib yang nggak boleh terima zakat karena mereka itulah keluarga Nabi. Seperti Nabi tak boleh terima zakat, keluarga Nabi tak boleh terima zakat. Siapa itu? Keturunan dari Hasyim dan keturunan dari Abdul Muttalib menurut mazhab Syafi'iyah. Dan Banu Hasyim saja di sisi Malikiyah seperti Hanabalah. Hanabalah itu pengikut mazhab Hanafi. Hambali. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali sama. Yang namanya keluarga Nabi itu dari Banu Hasyim saja. Banu Muttalib nggak masuk. Dan mengkhususkan Hanafiyah, kalau mazhab Hanafi pula mengkhususkan pada 5 saja. Siapa yang 5 itu? Alu Ali, keluarga Ali, dan keluarga Ja'far. Ja'far itu kan anak Abdul Muttalib juga itu. Ja'far bin Abdul Muttalib. Ali bin Abdul Muttalib juga sama. Ali dari Abu Thalib, ya kan? Sayyidina Ali dari Abu Thalib. Kalau Ja'far itu dari Ja'far Abdul Muttalib ya, Ja'far. Ja'far saudaranya Ali ya, anak Abu Thalib juga deh. Abu Thalib. Ja'far bin Abu Thalib ya. Dan Ali Aqil. Ini jarang kita dengar ini. Nama Aqil ini. Dan Ali Abbas, keluarga Abbas, paman Nabi. Abbas. Dan Ali Haris, keluarga Al Haris. 5 ini aja menurut mazhab Hanafi. Dan sahabat wa alihi wa sahbihi, dan juga salawat dan salam itu berlaku juga buat keluarga Nabi tadi. Dan sahabat Nabi. Siapa itu sahabat? Sahabat Nabi itu ialah orang yang berhimpun dengan Nabi. Makna berhimpun di situ berjumpa sama Nabi. Berhimpun kayak kita inilah berhimpun gini. Walaupun makna berjumpa tidak harus bersetengok-tengokan, tapi dia berjumpa dengan Nabi. Bukan yang semasa dengan Nabi. Ada semasa dengan Nabi, tapi dia tak jumpa sama Nabi, nggak sempat jumpa. Seperti ada seorang tabi'in, dia beriman kepada Nabi, kepingin jumpa sama Nabi. Jauh dia datang ke Madinah nak menjumpai Nabi. Tapi begitu dia sampai di Madinah, ternyata Nabi sudah meninggal beberapa hari sebelum. Sedih dia. Padahal rindunya sama Nabi mau jumpa itu luar biasa. Maka makan waktu berhari-hari, bermalam-malam ditempuhnya untuk datang menjumpai Nabi. Tapi ternyata belum rezeki. Dia sampai Madinah, baru aja Nabi meninggal beberapa hari yang lalu. Yang macam begini, walaupun dia beriman ketika Nabi masih hidup, tapi karena dia nggak sempat bertemu dengan Nabi, karena dia sampai ke Madinah, Nabi sudah meninggal dunia, dia tidak dikatakan sahabat. Lalu siapa namanya? Dia bertemu dengan sahabat, bertemu dengan Sayyidina Abu Umar Ibn Khattab waktu itu. Karena dia bertemu dengan sahabat, maka dia dikatakan tabi'in. Di bawah dia makamnya. Di bawah. Dia tidak sahabat, tapi dia tabi'in. Walaupun dia hidup semasa dengan Nabi, tapi nggak jumpa karena dia jauh. Dia dapat khobar tentang Islam ini dari sahabat. Lantas dia tertarik untuk beriman, dinyatakan dirinya beriman, mengucap 2 kalimat syahadat, datang rindunya kepingin langsung jumpa dan mendapatkan pengajaran dari Nabi langsung, tidak lagi lewat sahabat, kepingin langsung dia mendapatkan pengajaran Islam itu dari Nabi langsung. Tapi rupanya untung tak dapat diraih. Sampai ke Madinah, Nabi sudah meninggal, baru aja meninggal. Dia berjumpa sama Umar Ibn Khattab.
Ya, ini tak dikatakan sahabat, tapi dikatakan tabi'in. Jadi yang sahabat itu siapa? Orang yang berhimpun dengan Nabi, yang pernah jumpa sama Nabi, bersama dengan Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beriman dengannya, dengan Nabi. Sesudah Nabi dibangkitkan jadi Rasul. Tapi kalau jumpa sama Nabi, Nabi belum jadi Rasul. Dia tidak dikatakan sahabat. Umpama jumpalah sama itu, ada waktu Nabi dibawa oleh pamannya Abu Talib untuk berdagang ke tanah Syam, sampai di Buhairah, ya, jumpa dengan seorang pendeta. Pendeta itu mengatakan, di diri anak nih ada tanda-tanda kenabian yang terakhir di dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Itu ada seperti ini persis tanda-tandanya. Lalu dia bertanya, ini anak siapa ini? Anak saya, kata Abu Talib. Tradisi orang Arab itu anak adik, anak abang itu udah kayak anak sendiri. Maka paman itu sudah seperti ayah, kemanaan itu sudah seperti anak. Maka dia katakan anakku. Baiknya bawa pulang aja. Pada diri anak ini ada tanda-tanda kenabian sebagaimana dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Aku khawatir orang lain nanti mengetahuinya, di dalam hatinya ada kedengkian. Takutku nanti anak ini dibunuh oleh mereka-mereka yang tidak menginginkan kalau Nabi terakhir itu di diri anak ini. Bawa pulang atau dijagalah baik-baik. Berarti dari situ pun Abu Talib udah tahu itu ada kabar, tapi itulah memang tahu saja, kalau tidak dibarengi dengan hidayah tak bisa. Mesti tahu plus dapat hidayah, itu baru. Jadi ini kan jumpa sama pendeta ini di Busra, ya, nama pendetanya Bahira atau Buhaira. Apakah pendeta Bahira atau Buhaira ini disebut sahabat? Kan jumpa sama Nabi. Jumpa. Tapi Nabi waktu jumpa itu belum jadi Rasul. Jadi walaupun jumpa belum jadi Rasul, itu bukan sahabat. Jadi sahabat itu bukan asal pokoknya jumpa. Jumpa setelah Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Seperti itu. Sesudahnya dibangkitkan di tempat ta'aruf, di tempat perjumpaan lah, gitu. Dengan bahwa adalah dia di muka bumi sekalipun dia tidak melihat Nabi, walaupun dia tidak melihat Nabi, ya, tapi dia berjumpa dengan Nabi atau tidak meriwayatkan darinya sesuatu apapun. Nggak ada satu hadis pun diriwayatkan dari dia. Nggak apa-apa, pokoknya jumpa sama Nabi ketika Nabi masih hidup dan sudah diangkat jadi Rasul. Walaupun kalau ditanya dalam sejarah, adakah sahabat ini meriwayatkan satu hadis saja dari Nabi? Nggak ada. Itu tidak merusak kesahabatannya dengan Nabi. Tetap dia namanya sahabat. Karena kan gini, sama juga kayak kita mengaji. Ada yang mengaji itu banyak kali pertanyaan. Ada yang mengaji bertanya sekali-sekali. Ada yang nyaris baik datang diam saja. Sepatah kata pun tak ada cakap. Sanggak dikatakan dia, dia itu mengaji sama Ustadz tuh semasa Ustadz tuh masih hidup, datang ke Kuala Tanjung. Sanggak dikatakan. Walaupun tak ada bertanya apapun tidak. Bercakap apapun sama Ustadz itu tak ada. Ustadz itu pun tak pernah bercakap sama dia. Kalau ditanya pun siapa nama yang duduk di sana itu Ustadz, entah tak kenal aku. Tapi pernah jumpa, pernah lah bertatap. Udah cukup. Walaupun dia tak bertanya apa, tak ada cakap apapun. Jadi nggak mesti harus sahabat tuh macam kita.
Masa sahabat tak ada cakap apa-apa? Mana pula sahabat namanya? Jangan dibahasakan sahabat kepada Nabi itu seperti awak bersahabat. Allah bersahabat kan kawan-kawan. Namanya berkawan-kawan. Mana ada kawan namanya? Kalau jumpa tak ada cakap. Jadi jangan disamakan macam kayak gitu sahabat tuh enggak. Yang penting jumpa. Walaupun kalau ditanya, pernahkah dia meriwayatkan satu hadis saja dari Nabi? Enggak pernah. Karena sahabat itu pun mungkin di zamannya sama kayak kita juga di sini. Nah, ada yang bangsa sibuk dia dengan ilmu, ada yang sekedar seperti itu. Walaupun Rasul tak tahu. Walaupun Rasul tak tahu. Nah, tapi tetap sahabat. Pernah jumpa. Ya kalau mesti Rasul tahu, cemanalah. Pas Nabi berada di padang Arafah. Waktu Nabi berkhutbah wukuf. Begitu banyak orang yang ikut haji dengan Rasulullah. Manalah tertengok Nabi semua itu. Nah, tapi berjumpa enggak namanya itu? Jumpa. Sahabat enggak itu yang jumpa situ? Sahabat. Maka Nabi berpesan-pesan bagi yang hadir hari ini bersama denganku, tolong sampaikan kepada yang tak hadir hari ini. Nah, dari situ sahabat Abu Bakar Siddiq menetes air matanya sedih. Lain cakap Nabi ini dari yang biasa-biasa. Seolah-olah macam pesan terakhir ini. Aku tidak tahu pasti apakah tahun depan masih bisa jumpa denganku. Apa maksud ini? Kalau orang tua-tua kita bilang, jangan-jangan buang tabiat ini. Gitu. Itu tertangkap dalam pikiran Abu Bakar. Walaupun di awal Nabi membacakan ayat suci Al-Quran sebagai ayat penutup terakhir yang turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Oh, sahabat senang, berarti Islam sudah sempurna, bahagia. Abu Bakar Siddiq netes, terdiam, tak ada bercakap. Ditanya orang, kenapa kok bersedih? Tidak senang rupanya kalau Islam ini disempurnakan Allah. Bukan, itu kan yang tersurat, yang tersirat, kalian tak bisa membacanya. Aku ngerasakannya. Kok gitu? Aku yang sering sama dengan Nabi. Aku paham betul bahasa Nabi. Apa maksudnya? Kalau Nabi bercakap begitu, itu artinya tugas Nabi jadi Rasul udah selesai. Orang agama udah sempurna. Lah kalau udah selesai tugas kemana? Ditarik baliklah ke pangkalan. Itu yang bikin aku nangis. Tinggal nunggu detik-detik lainnya. Betul, setelah mengerjakan ibadah haji itu, haji wada namanya, di perpisahan, mulailah Nabi sakit-sakitan. Sampai demam tinggi. Bahkan pernah Nabi mau sholat di papa. Ketika Nabi merasa sudah nggak kuat untuk jadi imam, Nabi persilahkan kepada Abu Bakar untuk memimpin sholat. Sekaligus ini memberi isyarat, seolah nanti kalau aku udah meninggal, biarlah Abu Bakar melanjutkan tugas untuk menjalankan syariat ini. Bukan bikin syariat baru, menjalankan syariat ini. Kenapa? Kias kepada yang lebih utama. Sedangkan untuk sholat menghadap Allah ke akhirat, itu pun dipercayakan Nabi kepada Abu Bakar. Apalagi untuk ngurusin dunia. Itu ada yang memahaminya seperti itu. Tapi memang terluka luar biasa. Sedihnya Abu Bakar Siddiq. Karena memang Abu Bakar Siddiq ini sahabat yang beda sama sahabat-sahabat yang lain. Nabi pun kayaknya kalau dekat sama Abu Bakar, dingin hati Nabi. Cobalah tengok pengorbanan Abu Bakar kepada Nabi. Dipilih Nabi, Abu Bakar nemani Nabi. Cobalah. Nabi dapat informasi orang-orang Arab Quraisy itu, mereka sudah sepakat untuk membunuh Nabi malam itu. Dengan cara setiap suku-suku yang ada di Arab tuh harus mengirimkan pemuda-pemuda. Kalian rami-ramikan Muhammad begitu keluar dia dari rumahnya menuju masjid.
Karena setiap kali nak subuh Nabi keluar. Pas itu kalian bantai. Kalian bantai. Lebih hebat dari pembantaian yang lagi viral saat ini. Iya. Bantai, rame-ramekan dia. Kenapa kok setiap suku diambil anak-anak muda-mudahan? Karena kalau keluarganya nanti mau menuntut balas, lawanlah ini semua, ini suku-suku yang ada, tak sanggup. Itu strategi orang tuh. Baiklah kalau begitu, udah sepakat, malam timur dikerjailah Nabi kan. Tapi Allah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui atas semua itu. Diperintahkan Allah Jibril kepada Nabi mengkhabarkan nanti malam akan ada peristiwa begini-begini, maka malam ini juga aku perintahkan kau hijrah ke Madinah. Wah. Nabi nyusunlah strateginya. Nabi itu ibarat apa tentara, itu udah panglima jenderal itu. Menyusun strategi yang luar biasa Nabi, karena langsung dapat bimbingan dari Allah. Datangilah Abu Bakar. Bakar, nanti malam kita hijrah, temannya aku. Diceritakan malam ini orang kafir punya rencana nak bunuh aku. Kawannya aku hijrah. Ada perintah dari Allah. Kalau awak lah, ini mau dibunuh, minta kawannya awak. Sukri kayak mana? Mau? Takutnya kena peluru nyasar ya kan? Tapi Abu Bakar Siddiq tak masalah. Mati demi Rasulullah, itu yang diharapkan. Cintanya sama Rasulullah. Berangkat, diatur strategi sedemikian lupa. Nah Ali pun nggak mau ketinggalan. Ali, nanti malam kau tidur di tempat tidurku, tarikkan selimut tuh. Kenapa gitu ya Rasulullah? Malamnya aku mau dibunuh. Jadi sebelum orang tuh masuk ke dalam, aku udah keluar duluan. Tapi kau tidur di tempat tidurku sehingga sangka orang tuh kau itu aku. Jadi orang tuh tak masuk ke dalam. Diintip, oh masih tidur Muhammad. Karena rencana mereka Nabi keluar ke masjid, di situ boleh dibantai. Tapi kan ngeri juga takutnya. Udahlah woi, tak keluar-keluar yuk, masuk aja woi. Kita sikat aja. Kalau dibukakan begini, tahu nyali. Lah kalau main limas terus, kira-kira kalau awal lah Sukri sebenarnya. Mikir-mikir juga, tapi tidak. Sayyidina Ali pun demi Rasulullah siap untuk itu. Tarik selimutnya. Asal diintip, masih tidur. Keluarlah Nabi. Tapi Nabi yang baca ya, bukan kita. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda, dan seterusnya. Surah apa ini? Yasin. Pasanahum paum la yubsirun. Tak benar orang tuh ngencas orang tuh tidur. Begitu dibacakan Nabi, makin nyenyak orang tidur. Tidak tertengok orang tulah Nabi yang lihat. Tidaklah tertengok orang tertidur. Tapi jangan diminta ijazahnya dari saya. Lah ada itu. Kalau bolehlah ada ijazahnya, cocok juga pas razia kan. Wajalah. Tertidur polisi itu semua. Awak lewat. Tapi enggak lah. Nanti digunakan untuk yang enggak bagus kan. Ya Sukri. Jadi jangan diminta Sukri. Mualim pun tak ada ijazahnya itu, diminta pun tak ada. Tidak ada sanadnya, mengkotik sanadnya terputus. Begitu dibacakan Nabi itu lelap tidur, jalan Nabi. Supaya jangan dikejar dapat, karena kalau perjalanan Madinah, Mekah Madinah tuh tidak bisa malam pagi sampai, nggak bisa tuh. Mesti siang pun lanjut kalau mau sampai juga. Nah kalau sampai siang, pastinya kalau lolos kan dicari. Lah kalau dicari, pasti dapat. Makanya Nabi ngatur strategi, masuk dulu ke gua, berondok dulu. Jangan keluar beberapa hari. Sampai tak ada patroli lagi, baru keluar. Wah, hebatnya Nabi itu kan.
Nah, masuklah ke gua. Ya, tapi kan jejak Nabi namanya pun kan padang pasir. Jejak itu kan pasti kelihatan. Diikuti aja jejak tuh. Kemarilah itu berhenti jejak tuh di sinilah itu atau sekitaran sini. Pasti dapat. Tapi pandai Nabi. Anak Abu Bakar Siddiq, Asma namanya. Setiap pagi dia biasa mengembalakan kambing-kambing. Disuruh ayahnya. Nanti begitu kami keluar, agak-agak dekat-dekat mau dekat habis subuh mau terang, langsung kau bawa kambing-kambingmu, kau jalani di tempat ayah sama Nabi yang berjalan tuh ya, sehingga tertutup hancur tapak-tapak kaki Nabi dan Abu Bakar, kena pijak-pijak karena kaki kambing, nggak nampak jejaknya lagi. Hebat nggak itu? Oh, hebat tuh strateginya. Ya, tapi kalau berhenti di situ bermalam-malam berhari-hari, mah kenapa? Oh, Asma nggak kalah akal. Diisyaratkan supaya dia membawa bekal. Kalau ketahuan sama orang-orang Quraisy, ini kan sangka orang tuh memang untuk makan siang ini. Untuk makan siang. Bawa bekal, begitu tengok aman, masuk ke gua tuh. Dia makan Abu Bakar sama Nabi di situ. Nah, kemudian bukan berarti juga gua itu terlepas dari pantauan orang kafir tuh, masuk dalam pantauan. Semua gua diperiksa yang ada di sekitaran situ. Tapi khusus untuk gua yang Nabi di dalamnya tidak ditengok. Terlintas pikiran mereka pun tidak untuk menengoknya. Padahal Abu Bakar udah gemeter, kakinya gemeter. Nengoklah kaki-kaki orang kafir-kafir itu dengan pedang-pedang terhunus tuh, ya Allah. Yang dia takutkan bukan dirinya, yang dia takutkan Rasul. Kalau sampai Nabi lah mati kena bunuh hari ini, kayak mana ini selanjutnya dakwah Islam. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya cara untuk menyelamatkan Nabi. Begitu Nabi masuk dengan Abu Bakar Siddiq, laba-laba pendatang klek 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 bikin sarang yang rep tertutup. Tapi berapalah kekuatan sarang laba-laba. Tapi itu justru menyelamatkan Nabi. Itulah desain Allah. Dipalingkan pikiran mereka. Dengan cara apa? Mereka berpikir begini, kalaulah ada orang, pasti sarangnya rusak. Ini sarangnya tak rusak, berarti tak akan ada orang di dalam. Nggak lama setelah laba-laba bikin sarang, burung pun datang ke mulut gua tuh. Bertelur pula ada di situ. Burung tuh sensitif. Kalau ada orang takut dia telurnya itu diganggu. Ini kok bisanya dia bertelur di situ? Berarti tak ada orang di dalam. Itulah yang memalingkan pikiran orang-orang kafir tuh untuk tidak memeriksa gua itu. Padahal kalau begini ajalah orang tuh kepalanya ke bawah, cilukba itu. Nampak itu cilukba di sini gitu. Tapi tak ada tuh pikir orang tuh nak memeriksa itu. Subhanallah. Luar biasa kan? Waktu itu karena saking lelahnya Nabi, tertidurlah di pangkuan Abu Bakar. Berani tidur di pangkuan seseorang kan udah dekat itu ya. Sukri berani tidur di pangkuan. Berani? Oh, berarti udah dekat lah itu. Sahabat dekat itu. Tidurlah di situ. Tiba-tiba datang binatang kala jengking menggigit kaki Abu Bakar Siddiq. Sakitnya ya Allah. Cuman tak berani menggerakkan kaki itu. Kenapa? Takut Nabi terbangun. Karena saking sayangnya sama Nabi, nanti terbangun Nabi, padahal barulah Nabi meletakkan, merebahkan badannya karena lelahnya Nabi. Kalau ku goyangkan kaki, ku bangun Nabi, kasihan kali Nabi baru tidur kok tiba-tiba terbangun. Ditahankannya sampai pucat muka tuh, nahankan sakit tuh. Saking gak tahannya meleleh air mata Abu Bakar Siddiq, jatuh pas di pipi Nabi. Itu membuat Nabi terbangun. Kemudian ditengok muka Abu Bakar dah pucat. Kenapa? Digigit binatang aku di bawah, tengok lipan yang gigit.
Apa kalau jengking gigitnya? Kenapa nggak kau bangunkan? Kenapa nggak kau gerakkan kakimu menghilangkan itu? Aku tak sampai hati karena aku tengok kau begitu lelah ya Rasulullah. Baru aja kau tertidur. Aku tak mau kau terbangun karena kakiku bergerak. Masya Allah. Kira-kira kita suami-suami ada yang sampai kayak gitu kali sama istri awak? Bu, ada bu. Bapak gitu sama ibu bu. Hah? Pas ditidur lah ibu di pangkuannya, tiba-tiba datang lalipan menggigitnya, ditahankannya supaya istrinya jangan terbangun. Ada kira-kira kayak gitu? Enggak ada ya. Mau kepala istrinya antuk semento, disentap kanan. Iya. Oh. Iya, spontan itu, saking sakitnya ditarik semacam mana, ondak dia lah, terakhir terantuk kepala istrinya. Kalau begitu sayangan lagi Nabi, Abu Bakar ke Nabi dari kita ke istri ya. Sebaliknya istri pun gitu juga lah. Kira-kira ada istri sekarang yang kayak Abu Bakar tuh setianya. Kalau awak lah tidur di pangkuan istri, tiba-tiba digigit lah dia sama binatang, ditahankannya bawa jangan terbangun. Ada lah kira-kira payah. Macam nyari suami kayak gitu payah, nyari istri kayak gitu pun payah ya. Entahlah istri Pak Rudi bisa gitu. Terus itu Syukri. Enggak juga ya. Oh, gigit nyamuk aja pernah merontak ya. Masya Allah. Yang kayak beginilah mereka setianya sama Nabi. Oh, Masya Allah. Yang kayak beginilah layak dikatakan keluarga Nabi tadi ya, sahabat Nabi yang sangat istimewa dengan Nabi. Waktu meninggal Nabi, Abu Bakar di luar kota. Lantas dapat berita supaya dia balik karena Rasulullah wafat. Begitu Nabi Abu Bakar sampai ke kota Madinah, ditengok kota Madinah itu mendung, manusianya maksudnya mendung. Semua bersedih atas berpisah dengan Rasulullah. Macam-macam tak bisa nerima lah gitu Nabi meninggal. Sampai Umar bin Khattab saking cintanya kepada Nabi, siapa yang bilang Muhammad telah wafat, ku penggal lehernya, gitulah. Enggak bisa pisah sama Nabi. Ditengok, wah ini bahaya nih kalau kayak gini. Abu Bakar lalu naik ke atas mimbar. Dia bilang kayak gini pidatonya. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang nyembah Muhammad, Muhammad dah mati. Wa man kana ya'budullah, siapa yang nyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah itu hidup, tidak akan pernah mati buat selamanya. Lalu dibacakan ayat Quran, apa imata au qutilang qalabtum ala aqabikum. Terus kalau Nabi meninggal atau terbunuh dalam peperangan, kamu balik ke agamamu yang lama. Waktu ayat ini dibacakan, Umar bin Khattab tercengang dia. Aku udah hafalnya ayat nih. Seolah baru ini aku mendengar ayat itu. Saking kan sedih kehilangan Nabi itu, sampai lupa sama ayatnya. Begitulah sahabat. Lalu Abu Bakar kok tidak menangis? Jangan tanya, kalau di dalam remuk redam. Cuman karena dia uswah, contoh setelah Nabi tak ada. Ibarat macam abang tetua. Abang yang paling tua. Dia harus mencontohkan yang terbaik buat adik-adiknya. Maka dia pun tegar. Kalau di dalam ditanya, dia yang paling kenal sama Nabi. Belum Nabi diangkat jadi Rasul, memang sudah sahabat dekat ini sama Nabi. Jadi kalau cerita sedih, jangan dibilang tak sedih. Sedih luar biasa. Cuman dia harus memberikan contoh keteladanan. Tidak boleh sedih itu dengan cara seperti ini. Memang semua sahabat itu punya kenangan-kenangan tersendiri. Waktu Nabi masih hidup, Bilal itu muadzinnya Rasulullah. Muadzinnya Rasulullah. Setelah Nabi meninggal, Abu Bakar Siddiq diangkat jadi khalifah.
diminta oleh Abu Bakar supaya Bilal menyuarakan suara azan karena suaranya cantik. Bilal nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Bukankah nilai pahala daripada azan itu sangat luar biasa? Bukan, aku takut tak sanggup meneruskan. Karena kalau azan Bilal, dia terus teringat dengan Rasulullah, membuat dia nggak sanggup meneruskan azan. Pingsan aku nanti, kata. Ya udah kalau begitu. Tapi pada satu ketika dipaksa dia, mesti engkau azan. Akhirnya memberanikan diri azan. Begitu Bilal azan, sahabat-sahabat yang mendengar suara Bilal, mereka kembali ke kenangan masa lalu ketika saat bersama dengan Nabi. Menangis semua sahabat-sahabat Nabi mendengar azan Bilal. Bilal pun tak tahan, jatuh pingsan di tengah azan. Sampai begitu mereka kenangan-kenangan manis bersama dengan Nabi. Insyaallah kerinduan itu bersama dengan Nabi. Jadi ini sahabat-sahabat pilihan itu yang seperti itu. Tapi kalau sekedar namanya sahabat, asal jumpa beriman, ya udah, walaupun nggak pernah meriwayatkan sesuatu hadis dari Nabi. Atau tidak mumayyiz, bahkan dia belum mumayyiz sekalipun, masih kecil, itu pun bisa dikatakan sahabat kalau berjumpa dengan Nabi menurut pendapat yang sahih. Segini dulu, nanti akan datang adapun perkataan.